dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, samudra airku Indonesia. Baiklah, dari lagu dari Sabang sampai Merauke ini menjelaskan bahwa meskipun kita berbeda-beda pulau di Indonesia ini, namun kita tetap satu, yaitu Indonesia. Coba amati dulu gambar ini. Apakah anak-anak ibu pernah pergi ke pasar? Dari gambar itu, apakah semua dari ibu-ibu itu memakai jilbab? Nah, dari situ kita tahu bahwa ada keragaman antara yang tidak berjilbab dengan yang berjilbab. Menurut anak-anak ibu, apakah ketika para penjual dan pembeli di pasar, mereka lebih memilih bekerja sama dengan orang yang memiliki persamaan dengan mereka atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena mereka bekerja sama dengan baik. Meskipun ada yang tidak berjilbab, ada yang berjilbab, tapi mereka tetap bekerja sama karena mereka itu tetap satu, yaitu Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menganalisis keberagaman budaya di masyarakat. Selanjutnya, menyimpulkan keberagaman budaya di masyarakat kita. Kita akan membuat contoh dari keberagaman budaya di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, menganalisis aktivitas di lingkungan sekolah dalam upaya pembangunan sosial budaya. Selanjutnya, kita akan membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya dan ekonomi. Dan terakhir, kita akan menganalisis kata kunci dari iklan pada media elektronik. Untuk lebih semangat lagi, kita akan tepuk PPK. Silakan, ada yang mau memimpin? Ayo teman-teman, kita akan laksanakan tepuk PPK. 1, 2, PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Perhatikan gambar di PPT Ibu. Ini ada 2 gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Satu lagi, peta Indonesia. Dari gambar tadi itu, coba anak-anak ibu analisis apa hubungan kedua gambar tersebut. Silakan kepada Fikri. Karena banyak daerah dan pakaian adat. Nah, betul. Ada lagi? Kepada Abdal. Karena Indonesia mempunyai banyak keragaman. Nah, bagus. Dari jawaban teman-teman tadi betul, karena di Indonesia ini ada banyak pulau. Nah, di berbagai pulau itu kan daerahnya berbeda-beda, jadi baju adatnya itu pun akan berbeda-beda. Seperti gambaran di sini di depan, banyak sekali baju adatnya yang berbeda. Dari keragaman itu, menurut anak-anak ibu, apa saja keragaman budaya yang ada di Indonesia? Siapa yang tahu? Siti? Apa sih? Ya, betul. Ada istiadat. Ada lagi? Agama, betul. Agama. Ada lagi? Pakaian adat. Nah, ya, pakaian adat. Oke, pertama itu adat istiadat. Siapa yang mau membaca? Siti, dipersilakan. Istiadat adalah aturan yang sudah biasa dilakukan sejak dulu hingga sekarang atau ukuran kaidah sesuai. Terima kasih, Siti. Nah, dari contoh adat istiadat tadi, salah satunya dari gambar ini. Apa itu? Gambar apa? Betul. Upacara tabu ini ada di daerah mana? Pariaman. Betul. Dari anak-anak ibu sekalian, ada yang pernah melihat secara langsung upacara tabu ini? Pernah? Ada upacara teda. Ini salah satu adat istiadat di Jawa Tengah. Yang kedua, ada
senjata tradisional ini tidak hanya digunakan sebagai alat pelindung saja. Pada saat ini, senjata tradisional ini menjadi identitas bangsa yang seperti ini apa? Rencong. Khas mana? Tahu? Aceh. Pakaian tradisional. Pakaian tradisional ini salah satu keragaman budaya juga, yaitu pakaian adat atau yang berfungsi untuk mengekspresikan identitas dari suatu daerah. Misalnya ada baju bodo, khas suku Bugis dan Makassar, ada pakaian adat Betawi, DKI Jakarta, dan lain sebagainya. Nah sekarang ibu mau tanya, di sini anak-anak ada yang pernah memakai pakaian adat? Pakaian adat apa? Ada Minang? Apa itu? Suntiang? Suntiang. Di sini apakah ada yang pernah mengunjungi rumah adat? Di mana itu? Sanggar. Selanjutnya dari keragaman budaya tadi ada bahasa kan? Nah di sini anak ibu ada yang pernah mendengar orang yang berbeda bahasa dengan kita? Bahasa apa itu? Seperti bahasa Jawa pernah? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham? Tadi kan kita sudah mempelajari ini keragaman budaya, ada banyak tadi kan, seperti adat, bahasa dan segala macam. Nah, sekarang coba anak-anak ibu analisis apa saja yang bisa kita lakukan di sekolah ini dalam upaya pembangunan sosial budaya. Tadi kita bisa membangun sosial budaya kita dengan tari-tari yang ada di Minang ini. Seperti tari apa? Tari Tayub, tari Kiri, dan sebagainya. Nah, kegiatan kesenian ini adalah salah satu contoh upaya kita dalam membangun sosial budaya kita agar tetap lestari di Indonesia ini. Coba anak-anak ibu amati lagi gambar apa itu? Gambar anak. Gambar anak yang sudah musik tradisional. Nah, ini juga salah satu contoh dari membangun sosial budaya kita. Nah, di sini ada berbagai aktivitas yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama mencintai bahasa persatuan bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi walaupun kita memiliki bahasa yang berbeda-beda, kita tetap mencintai bahasa kita. Dan dari sekian banyak aktivitas yang dapat kita lakukan ini, ada juga yang bisa kita lakukan di lingkungan ini. Contohnya yaitu seperti pameran kuliner Nusantara. Apa itu? Makanan tradisional Nusantara. Satu lagi ada yang mau membaca ini? Kepada Julio, coba baca. Kuliner Nusantara yang menjadi salah satu contoh upaya pembangunan sosial budaya bisa dipromosikan lewat iklan, baik itu media cetak maupun media cetak maupun elektronik. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan iklan. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata singkatan yang mewakili ide yang ingin disampaikan. Nah, terima kasih Julio. Nah, kuliner Nusantara ini jika ingin menarik, kita bisa memajangnya di iklan seperti di TV, bisa di internet, seperti media elektronik lainnya. Nah, kata kunci ini adalah kata singkatan yang mewakili ide dari tujuan iklan tersebut. Coba kita sama-sama kita amati iklan makanan khas Nusantara ini. Ada kelihatan? Nah, di sini ada yang tahu apa kata kuncinya? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Pembahasan iklan ini adalah pesona pangan Nusantara ke-9, pameran makanan dan kuliner terlengkap. Kata kunci yang bisa kita ambil di situ adalah idenya. Ide tujuan dari iklan tersebut adalah pangan Nusantara. Nah, dari pembelajaran kita tadi ada yang mau menyimpulkan? Nah, kepada Ajib dipersilakan. Makanan budaya di Indonesia. 1. Adat istiadat. 2. Bahasa daerah. 3. Makanan tradisional.
tradisional pakaian daerah. Upaya pembangunan sosial budaya. 1. Menampilkan tarian tradisional. 2. Membiasakan menyapa teman dengan hormat termasuk orang tua dan guru. Mengenai iklan tadi apa kesimpulannya? Itu mempunyai apa tadi kata Ibu? Kata kunci. Terima kasih Agif telah menyimpulkan. Nah betul kata Agif tadi bahwa yang pertama kita telah membahas tadi keragaman budaya. Sebenarnya ada upaya pembangunan sosial budaya di sekolah. Tadi ada seni tari, juga tadi ada kuliner dari sosial budaya di lingkungan sekitar kita. Makanan kuliner ini lebih menarik lagi kita memajang iklan yang memiliki kata kunci, yaitu kata kunci yang menjadi tujuan dari iklan tersebut. Juga ada tugas kelompok membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya dan ekonomi, dan juga nanti ada tugas individunya membuat kata kunci paparan iklan yang ditemukan, boleh di TV maupun di HP boleh. Itulah materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak Ibu. Oke, kita tutup. Ketua bisa siapkan. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak.